Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 31 Maret 2021 dengan episode Tutup buku lama, buka buku baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 1,2% menjadi 1%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 90,4 menjadi 109,7. Kemudian ada dari Eurozone Consumer Confidence yang tidak berubah di minus 10,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Asia Pacific Fibers Tbk atau POLI yang menorehkan jumlah pendapatan sebesar 260,96 juta US dollar pada tahun 2020 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Jasa Marga Tbk atau JSMR yang mengantongi pendapatan sebesar 8,76 triliun rupiah pada tahun lalu dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT PP Tbk atau PT PP yang targetkan kontrak baru capai 30 triliun rupiah di tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 95 poin atau 1,55% ke level 6071. Sektor properti, perkebunan, perdagangan, pertambangan, aneka industri, keuangan, infrastruktur, industri konsumsi, industri dasar bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 365 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari The Next Wave. Ada dua hal yang harus kita perhatikan nih bosku. Fourth dari Corona, namun ada juga wave baru dari Huang's Archegos Capital Management. Kita mulai dulu dari Archegos Capital Management yang pada akhirnya membuat dramanya sendiri pada perdagangan hari Selasa kemarin yang turut mempengaruhi obligasi dan pasar saham nih bosku. Regulator Amerika The Securities and Exchange Commission langsung memanggil beberapa bank yang terlibat terkait dengan for sale, penjualan dengan nilai lebih dari 20 miliar dolar saham yang berhubungan langsung dengan Archegos Capital Management. Tidak hanya SEC yang hadir, namun Financial Industry Regulatory Authority juga ikut hadir loh bosku. Mereka langsung mengadakan sesi tanya jawab terkait dengan potensi resiko kredit dan beberapa skenario terburuk lainnya apabila hal tersebut berlanjut. Broker dari Archegos Capital Management yaitu Credit Suisse Group AG, Nomura Holdings Inc., Goldman Sachs Group Inc., dan Morgan Stanley merupakan bank-bank yang terlibat dalam masalah ini. Yang menjadi permasalahan adalah Credit Suisse dan Nomura telah memberikan peringatan dini kepada pelaku pasar dan investor bahwa mereka mungkin akan mendapatkan kerugian yang signifikan dari masalah gagalnya pembayaran margin. Yang jadi pertanyaan yang menggelitik adalah bagaimana perusahaan sebesar Archegos dapat mengumpulkan puluhan miliar dolar dalam portofolio saham tanpa memberikan posisi portofolionya kepada yang berkepentingan. Kejadian ini membuat industri keuangan Amerika khawatir apakah dampak yang ditimbulkan hanyalah sementara atau justru berdampak sistemik ke depannya. Kabar terakhir yang beredar nih bosku, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. pun tampaknya akan bergabung dalam daftar perusahaan yang akan menjadi korban dari Archegos. Drama ini mungkin akan menjadi kegagalan margin call terbesar sepanjang masa. Bank terbesar di Jepang tersebut juga memberikan pengumuman lebih awal bahwa ada potensi mereka mengalami kerugian senilai 300 juta dolar terkait dengan Archegos. Tindakan cepat dari Archegos yang segera menjual sahamnya karena tuntutan pembayaran margin call dan respon dari Wall Street telah mengirim gelombang kekhawatiran setelah aksi for sale dilakukan. MUFG akan segera mencari tahu nih bosku, seberapa jauh kerugian yang mereka dapatkan di Eropa meskipun tingkat kerugian akan bergantung dengan situasi dan kondisi pasar saat ini. Apabila kerugian dari MUFG memang mencapai 300 juta dolar, maka hal tersebut akan menjadi batu sandungan bagi MUFG. JP Morgan sendiri mengatakan karena melihat total kerugian berkisar 5 miliar hingga 10 miliar dolar, kerugian yang terjadi akan menjadi kerugian yang sangat material. Nomura sendiri mengatakan bahwa dirinya memiliki klaim sebesar 2 miliar dolar. Sejauh ini Biden juga masih memantau perkembangan serta situasi dan kondisi yang terjadi, namun kami meyakini bahwa dampak secara sistemik tidak akan terjadi karena industri keuangan Amerika telah belajar banyak hal. Namun akibat tindakan Archegos tersebut mau tidak mau mendorong imbal hasil US Treasury 10 year kembali mengalami kenaikan hingga ke level 1,77% meskipun ditutup pada akhirnya di 1,70%.
Kami cukup cemas karena tentu saja hal ini akan membuat pasar saham rentan koreksi. Di tengah drama Archegos, pakar kesehatan di Amerika mengatakan bahwa ada potensi kemungkinan korban mengalami kenaikan kembali. Inilah yang disebut dengan fourth wave. Sejauh ini sudah 71,8% masyarakat Amerika dengan usia di atas 65 tahun sudah diinokulasi dengan 1 dosis vaksin. Direktur CDC mengatakan bahwa gelombang keempat bisa dihindari dengan melakukan tindakan mitigasi seperti pengujian penggunaan masker, social distancing, dan menghindari keramaian. Namun Dr. Anthony Fauci mengatakan ada tanda-tanda bahwa gelombang keempat mungkin akan muncul karena rata-rata kasus secara lingkup nasional di Amerika telah mengalami kenaikan sebesar 12,5%, lebih dari 60.000 kasus per hari. Kunci untuk menghadapi hal ini adalah bahwa pengujian terhadap virus corona telah mengalami penurunan, sehingga tentu saja hal tersebut akan mendorong jumlah kasus yang ditemukan pun turun sehingga memberikan gambaran bahwa angka penyebaran COVID mengalami penurunan. Yang menarik adalah bahwa meskipun kita katakan ini gelombang keempat tapi tidak menyebabkan tingkat kematian yang mengalami kenaikan. Sehingga hal ini mungkin salah satu berita terbaik dari sekian yang baik. Sejauh ini untuk mengendalikan potensi munculnya gelombang keempat, percepatan vaksin merupakan salah satu yang diandalkan oleh tim medis. Hingga per hari ini setidaknya sudah 27,6% dari masyarakat Amerika yang telah menerima vaksin virus corona dan 15,1% sudah divaksin secara penuh atau 2 kali suntikan. Fokus utamanya adalah mengejar 2,5 juta vaksin per hari untuk mempercepat proses vaksinasi di seluruh negara bagian Amerika. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Jepang bangkit. Di tengah tekanan akibat derasnya berita mengenai kegagalan margin pada Archegos, Asia cukup tangguh untuk menghadapi hari kemarin. Penjualan retail Jepang yang pulih menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kebangkitan pada perekonomian Jepang. Data perekonomian penjualan retail di Jepang mengalahkan semua proyeksi. Penjualan retail meningkat sebanyak 3,1% pada bulan Februari lalu, dan sebagai informasi kenaikan tersebut merupakan yang terbesar sejak bulan Juni lalu. Angka pengangguran yang masih bertahan dengan sebelumnya di bawah 3% juga memberikan gambaran bahwa situasi dan kondisi ketenaga kerjaan relatif stabil, khususnya untuk belanja konsumsi, di mana hal inilah yang dianggap sebagai komponen penting dalam pemulihan. Pemulihan konsumsi juga merupakan salah satu indikator bahwa ternyata perekonomian tidak mengalami penurunan sedalam yang diperkirakan, sehingga memberikan harapan untuk mengalami kebangkitan. Ketenaga kerjaan juga cukup solid karena adanya subsidi retensi pekerja dan fokus perusahaan di Jepang yang memberikan stabilitas pada tenaga kerja merupakan alasan utama masyarakat untuk tetap melakukan konsumsi yang mendorong perbaikan data penjualan retail. Awal bulan mendatang juga merupakan momen penting karena Yoshihide Suga mengatakan akan mengakhiri situasi dan kondisi keadaan darurat di Tokyo. Namun restoran dan bar masih diminta untuk tutup lebih awal untuk berjaga-jaga agar penyebaran tidak kembali terjadi. Rasio job to applicant juga mengalami penurunan. Sebagai informasi, job to applicant ini berada di titik 1,09 pada bulan Februari lalu, yang dimana itu artinya ada 109 pekerjaan untuk setiap 100 orang pelamar. Hal ini memberikan sebuah gambaran adanya penurunan kondisi lowongan ketenaga kerjaan di masa yang akan datang. Namun ini merupakan berita yang sangat baik karena mampu memberikan kekuatan bagi pasar Asia bahwa Asia memang merupakan tempat untuk pulih pertama kali dalam menghadapi COVID-19. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Simalakama. Pemerintah telah resmi melarang kegiatan mudik pada Idul Fitri tahun ini. Tentu hal ini akan melihat berdampak pada progres dari pemulihan ekonomi di kuartal 2 2021. Selain itu, penerapan larangan mudik ini dinilai akan memberikan dampak besar terhadap industri pariwisata karena biasanya mudik dibarengi dengan wisata-wisata di destinasi-destinasi yang dekat atau dalam satu arah dengan tujuan mudik tersebut. Jika mengacu pada target pemerintah di kuartal 2 tahun ini, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh mencapai 7% year on year dibandingkan pada tahun lalu yang minus 5,32%. Jika melihat aktivitas ekonomi menjelang Idul Fitri pada tahun lalu, tekanan pertumbuhan ekonomi dinilai cukup signifikan, di mana penurunan pada arus ekspor-impor diiringi dengan penurunan pengeluaran masyarakat pada kuartal 2. Hal tersebut sebagai dampak dari pengetatan aktivitas baik dari dalam maupun luar negeri. Pengetatan aktivitas pada kuartal 1 dan 2 tahun ini dinilai ikut menjadikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, namun kami melihat pertumbuhan pada tahun ini dapat lebih baik dibandingkan pada tahun lalu. Upaya vaksinasi yang tengah berjalan dinilai ikut mendorong pemulihan ekonomi nasional. Terkait pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kami melihat baru akan terjadi pada kuartal 3 dan 4 tahun ini.
Jika ada kebijakan pada momentum tersebut yang dapat meningkatkan konsumsi, tentu hal ini dapat mempercepat proses pemulihan dari ekonomi. Namun terkadang kalau melihat pergerakan masyarakat pada daerah perkotaan, terlihat mengalami peningkatan yang dimana itu artinya masyarakat mulai menerima untuk hidup bersama satu atap dengan corona. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan, namun apabila mudik benar-benar dihentikan, maka tampaknya pemerintah kita tidak yakin akan pengendalian wabah virus corona yang dilakukan. Penghentian bukanlah jawab, pengendalian adalah jawabannya. Semoga ada berita baik mengenai protokol kesehatan agar mudik dapat tetap dilakukan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dengan potensi ditutup menguat tipis dan ditradingkan pada level 5.928 hingga 6.106. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TOWR, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari BMRI. Berikut dua saham yang kami analisis hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Tbk yang mengantongi pendapatan sebesar 8,76 triliun rupiah pada tahun lalu. Dampak pandemi COVID-19 di tahun lalu turut berpengaruh pada operator jalan tol. Sepanjang pandemi corona diberlakukan, work from home dan PSBB yang bertujuan untuk menekan penyebaran corona memberikan pengaruh volume kendaraan yang menggunakan jalan tol, sehingga ini menekan pendapatan perusahaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 3.600 dan tingkat probabilitas sebesar 83%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 5.300 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari BRPT atau PT Barito Pacific Tbk yang mengalokasikan dana belanja modal senilai 171 juta US dollar sampai 175 juta US dollar di tahun ini. Dana capex tersebut untuk mendukung kedua bisnis anak usahanya di sektor energi dan petrokimia yang akan lebih menitik beratkan penggunaan capex tersebut untuk maintenance operasional dan melanjutkan program-program drilling di sektor energi Star Energy. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat operasional usaha dengan baik sehingga akan terus memaksimalkan kapasitas pabrik. Ini tentunya akan mendukung kebutuhan dalam negeri di tengah harapan kondisi pemulihan ekonomi yang tentunya membaik di tahun ini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan petrokimia domestik, mengurangi porsi impor dan menjaga operasional yang lancar. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 940 dan tingkat probabilitas sebesar 42%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 875 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.